Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian semuanya untuk memberikan satu tutorial permintaan. Judulnya adalah 3 cara optimalkan atau optimize SSD dan hard disk di Windows 11 dan Windows 10. Jadi kita akan membicarakan 2 Windows teman-teman, 11 dan 10, 8 juga boleh lah. Kawan-kawan, pernahkah kamu optimize atau optimalkan SSD kamu? Tahukah kamu kalau defrag di Windows 11 dan Windows 10 itu masih ada? Di samping juga satu fitur yang namanya trimming. Mau tahu 3 cara optimize SSD dan hard disk kamu? Stick around. Without further ado, let's get tutorial started. Kawan-kawan sekalian, sebagaimana saya katakan tadi bahwa video ini adalah video permintaan atau requestan dari salah seorang subscriber saya yang bernama Ridotek. Saya kasih lihat ya. Nah, ini dia. Jadi dia requestnya 2 kali ya. Pertama 7 hari yang lalu mau nanya, Bang, disk defragment itu fungsinya apa ya Bang di Windows Bang. Kemudian 21 jam yang lalu, Bang, boleh nggak sekali-kali bikin video mengenai tentang defragment dan optimize drive. Soalnya saya masih kurang begitu ngerti soal fitur itu. Atau mungkin Abang punya solusi mengenai defrag Bang di Windows Bang. Oke. Dia 2 kali request. Nah, terpaksa hari ini saya harus fulfill atau penuhi dia punya permintaan. Rekan-rekan semuanya, pada Windows 11 dan Windows 10 itu ada fitur yang namanya defragment dan optimize drive. Fungsi dan fitur ini tentunya saja adalah untuk mengoptimalkan atau bahasa Inggrisnya optimize SSD maupun hard disk kamu. Cuman mereka fungsinya beda teman-teman. Ada beberapa orang bertanya, kalau bisa Pak, SSD itu nggak boleh di defrag. Betul sekali ya, memang nggak boleh ya. Tetapi di Windows 10 dan Windows 11 ini untuk SSD namanya bukan di defrag tetapi di trim. Arti daripada defrag itu teman-teman artinya menggabungkan file dan folder yang terpisah atau bertebaran atau tidak teratur di hard disk agar berjalan lebih efisien. Itu defrag. Sedangkan untuk trim atau retrim artinya dia merapikan kembali ya file-file yang bertebaran. Jadi sebetulnya sama aja, cuman fungsinya dia beda. Jadi kalau defragment itu teman-teman itu untuk hard disk. Sedangkan retrim itu untuk SSD. Jadi beberapa ahli menyarankan untuk retrim agar kita punya SSD itu lifespan-nya, jangka hidupnya agar lebih lama. Tapi ada juga orang bilang kalau bisa jangan di defrag atau di retrim. Buat saya kira itu perlu di retrim teman-teman ya. Nanti kita akan melihat ke sana. Nah sekarang mari langsung saja kita masuk ke caranya. Cara yang pertama untuk memasukinya teman-teman menggunakan yang namanya setting ya. Kamu tekan saja Windows logo plus I. Saya ganti dulu warnanya ya. Oke, saya sudah ganti ya. Jadi saya ulangi lagi, Windows logo plus I. Nah, di sini teman-teman menuju kepada storage yang ini. Kemudian teman-teman dari storage ini cara yang pertama ya. Kita masuk kepada advanced storage settings ya. Jadi pengaturan storage tingkat lanjutan. Oke, kita buka ini. Nah, di sini teman-teman yang paling bawah sekali ada namanya drive optimization. Optimisasi drive. Kita buka ini. Nah, ini dia. Ini cara yang pertama teman-teman. Kita close. Cara yang pertama itu agak sedikit panjang ya. Nah, cara yang kedua ini lebih cepat lagi. Caranya gimana? Kamu masuk saja search, tuliskan. Pertama kita bisa tuliskan optimize. Ini bisa. Ya, ini sudah ada ya. Bisa juga kalau mau tulis defrag. Oke, ini juga sudah ada ya. Bisa juga kalau mau tuliskan drive. Nah, ini drive. Jadi tiga-tiganya bisa. Bisa optimize, bisa defrag, bisa juga drive. Kita buka ini. Nah, kenanya juga sama. Nah, karena sudah sama, sekarang saya harus jelaskan baik-baik. Saya memiliki 2 jenis penyimpanan teman-teman ya. Yang pertama di C, D, dan E itu adalah SSD. Kami bisa lihat sini ya. C solid state drive, D solid state drive, I juga solid state drive. Sedangkan yang F atau dataku ini adalah hard disk. Nah, kami bisa lihat sini ya perbedaannya ya. Yang C ini 0 days since last trim. Artinya 0 hari sejak retrim yang terakhir. Sejak pembersihan yang terakhir.
ya sejak perapian yang terakhir. Begitupun juga dengan D. D ini juga ya kemarin saya baru lakukan. Yang E juga ini teman-teman, ini one day since last trip, 1 hari yang lalu, berarti 2 hari yang lalu ini saya lakukan. Nah yang F ini teman-teman, kamu lihat sini, ini fragmented 0. Fragmented itu artinya yang bertebaran, yang berserakan, yang tidak karuan. Kamu bisa bedakan ya, ketika saya pencet yang D ini, nah ini nggak ada analyze-nya teman-teman. Tapi ketika saya pencet yang F, ini langsung ada analyze. Nah, itu bedanya. Jadi kamu jangan dengarkan lah bahwa kalau SSD itu nggak bisa di trimming. Tidak, itu bisa sekali. Bahkan beberapa ahli juga menganjurkan kalau untuk memperpanjang itu kalau bisa retrim. Ya ini dia retrim. Ini artinya merapikan teman-teman. Nah sebaiknya, karena kamu lihat sini ya, saya 0 semuanya nih. Ya fragmentednya juga 0. Kenapa? Karena saya melakukan yang namanya ini. Kalau bisa, kalau kamu tanya, Pak, Om, kapan kira-kira waktu yang terbaik untuk retrim dan defrag? Jadi waktu yang terbaik adalah kalau bisa, kalau dia di bawah 5%. Ya, kamu bisa lihat ya, ini adalah 0% ini. Ini 0%, ini 1%, ini 0%, ini juga 0%. Pak, bisa nggak kalau 4% saya mau retrim supaya SSD saya lebih ngebut lagi? Nggak apa-apa ya, asal jangan di bawah 3% ya. Orang-orang juga menyarankannya kalau bisa di atas 5% lah. Nah sekarang ya, kamu lihat sini. Kita coba ini ya, yang E. Karena E ini ada 1%, coba kita optimize ya teman-teman. Kita lihat sini optimize. Oke, nah kamu bisa lihat ya, 0 days since last stream. Sekarang 0. Ini juga oke, kamu lihat ya. Oke semuanya. Ya, sedangkan untuk yang ini 0% fragmentednya. Kenapa? Pertama, yang F ini jarang saya pakai. Saya hanya menaruh file-file yang kira-kira untuk dokumentasi aja. Makanya yang paling sering saya gunakan itu teman-teman, tentu C, D, dan E. Yang paling banyak sekali tentunya D ini. Nah, sekarang teman-teman, ya, jadi saya nggak optimize ini. Kenapa? Karena ini 0 ya. Ini oke semuanya. Ya, ini oke semuanya. Biasanya kalau ada yang namanya nggak bagus itu pasti dibilang sini, oh ini ada 5%, berapa persen. Kamu lihat kan sini oke semua. Nah sekarang teman-teman, kalau misalnya kamu ada yang lainnya ya, kamu mencolokkan misalnya external hard drive, kamu bisa di sini advanced view. Nah, dia akan ada di sini. Ini solid state drive, ini tidak, ini untuk adalah backup ya. Ini kalau ada yang lainnya misalnya, jadi kita uncheck aja ini. Nah sekarang lihat sini, schedule optimization ya, jadwal optimisasi. Ini saya on teman-teman ini. Saya bacakan ya. Drive are being analyzed on a schedule. Drive dianalisa dalam waktu yang di schedule. And optimize needed. Dan kalau butuh di-optimize. Kalau tidak, dia tidak optimize. Frequently-nya, kekerapannya, keseringannya weekly, setiap minggu. Nah sekarang kalau misalnya kamu merubahnya, kita change yang ini, change setting. Nah, di sini teman-teman ada pilihannya 3 ya, daily, per hari. Kalau kamu mungkin a heavy gamer, a hardcore gamer, kalau kamu benar-benar seorang gamer yang heavy banget, yang main game setiap hari, bolehlah daily. Tapi jujur saya nggak terlalu sarankan ya. Kecuali itu kalau betul-betul kamu gunakan setiap hari, kamu punya laptop atau desktop untuk main game, bolehlah daily. Saran saya teman-teman, bolehlah weekly ya. Saya pribadi kamu lihat sini ya, saya atur ini weekly schedule-nya. Kalau mau misalnya saya nggak mau, kan jarang saya pakai, saya punya laptop atau komputer jarang, bolehlah ya monthly boleh. Nah bagusnya monthly ini teman-teman, kamu bisa jalankan misalnya, kalau kamu bisa cek langsung aja setiap hari juga boleh ya. Kalau memang ada ya kamu jalankan aja. Tapi kalau menurut saya yang terbaik itu teman-teman adalah weekly. Weekly itu kan 1 minggu 1 kali. Nah sekarang misalnya kamu ingin choose ya, drive-nya kamu choose, boleh kita sini ya. Nah ini, kami bisa lihat sini, saya semuanya saya pilih ya, C, D, E, dan F. Di sini automatically optimize new drive. Misalnya kalau ada drive yang baru ya, ada hard disk yang baru, dia langsung optimize. Kalau misalnya kamu nggak mau yang yang F, D, maunya cuma C doang, nggak ada masalah. Cuman saya pikir memang sebaiknya kamu optimize aja semuanya. Oke, jadi itu teman-teman ya. Sekarang, mari kita menuju kepada cara yang ketiga. Apa itu cara yang ketiga teman-teman? Ya ini melalui yang namanya CMD. Ini yang jarang orang ketahui. Nah teman-teman caranya gimana? Tentu saja kamu masuk CMD. Jangan lupa teman-teman, saya sudah coba ya. Kamu harus jalankan run as administrator. Kalau kamu tidak jalankan run as administrator, nggak berhasil. Kita buka ini teman-teman. Nah di sini, oke saya kasih ke tengah, lihat baik-baik teman-teman ya.
saya bukakan dulu dia punya rahasianya ya, punya kunci-kuncinya atau istilah di sini parameternya. Jadi caranya gimana? Kamu tuliskan defrag ya. Setelah itu spasi garis miring tanda tanya. Jadi defrag spasi garis miring tanda tanya. Kita enter. Nah, ini dia parameternya teman-teman ya, cukup panjang ya. Ini C all volume. Artinya ini C bukan bukan drive C ya. Ini adalah singkatan-singkatannya, rahasia-rahasianya. Jadi kalau C berarti semua volumenya di trim ya. Kalau SSD berarti dia trim, kalau hard disk berarti dia defrag. Ini E volume accept. Ya, ini lihat sini ya. Operationnya A analyze ya, dia melakukan analisa. B boot time optimize. D defrag. G oke bla bla bla, pokoknya kamu tinggal baca aja di sini ya. Kalau nggak ngerti kamu bisa copy ini teman-teman. Caranya gimana? Kalau untuk mengkopinya ya, klik kanan edit ya, lalu select all. Setelah itu kamu masuk misalnya ini, lalu setelah itu kamu setelah select all baru copy. Setelah ya udah copy langsung di sini paste nih. Nah, paste udah. Jadi kamu bisa cari di Google Translate ini artinya apa. Jadi kamu bisa juga, saya kasih kecil dulu, jadi kamu bisa ini ya, kalau kasih gede juga boleh, kamu bisa lihat-lihat artinya ya, ini ya, ini L retrieve artinya. Oke, nah sekarang kita kembali lagi kepada sini teman-teman. Saran saya kalau bisa cobalah kamu analyze dulu ya. Caranya misalnya gini ya, kita ingin menganalisa yang C misalnya ya, defrag lalu C titik 2 lalu E ya. Kita lihat sini. Dia invoke analyzing ya, minta ini, lihat sini ya. Lihat sini. Kita sudah analisa teman-teman. The operation completed successfully, operasinya sukses. Lalu post defragment report, ini reportnya, laporannya ya, volume size-nya 199 GB. Kita lihat sini apakah benar. Nah, betul ya, ini dia 199 ya, 199 teman-teman. Kemudian free space-nya 87,82, betul 87,8 di sini, betul sekali. Terus total fragment space-nya ada 8% ini, ada 8%. Oke, largest free space-nya 4,3%. Nah, di sini ada bacaan teman-teman ya, tolong lihat baik-baik di sini. You do not need to defragment this volume. Maksudnya kamu nggak perlu ya defrag atau retrim volume ini. Kenapa? Karena dia nggak terlalu banyak yang namanya yang fragmented atau yang bertebaran. Alright, so I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. 3 cara optimalkan or optimize SSD dan hard disk di Windows 11 dan Windows 10. Sekali lagi teman-teman, kamu nggak perlu takut ya. Jadi di Windows 11 dan Windows 10 itu secara langsung dia membedakan mana dia harus retrim, dia harus rapikan, dan mana dia harus defrag atau dia harus atur kembali. Kalau kamu masih ada pertanyaan mengenai optimize SSD ini atau defragmentation ini, kamu tanyakan saja. Dan kalau kamu suka video saya, beri saya suka. Kalau nggak suka nggak apa-apa, tapi tolong beri juga saya suka. Sebelum saya tutup, buat teman-teman yang baru mendapatkan video saya, please subscribe, bantu saya kembangkan channel saya. Kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Akhirnya, thank you for watching folks, thank you for watching friends, peace, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.